Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seekor semut melihat setetes madu jatuh ke dahan kayu yang lapuk. Dia mencium aromanya dari jauh. Kemudian dia mulai mendekat. Dia tahu ini harum semerbak. Lalu kemudian dia mulai mencicipi manisnya. Kurang puas, akhirnya lebih mendekat. Akhirnya madu yang kental menarik kakinya satu persatu. Lama-lama kepalanya, akhirnya seluruh badannya masuk ke dalam madu. Mati dalam keinginan hawa nafsu yang tak terbatas. Berawal dari keinginan mencicipi, berakhir dengan kematian yang fatal. Semut-semut yang lain pun datang melakukan perbuatan yang sama, mencicipi, terjerumus, tenggelam, dan mati. Akhirnya puluhan semut mati dalam setetes madu. Kalau mati dalam setetes racun biasa, tapi mati dalam setetes madu merupakan tragedi yang luar biasa. Manusia diharapkan tidak seperti itu, maka dikatakan afala ta'qilun. Mengapa kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak berpikir? Afala tatadzakkarun. Mengapa kamu tidak ingat? Fadzakir, ingatkan orang lain. Inna fa'atiz dzikra, karena mengingatkan itu bermanfaat. Faqsusil qasasa, ceritakan tentang kisah-kisah mereka yang mati dalam setetes madu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mendengar kisah itu terbuka cakrawala berpikir mereka, sehingga tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Hanya keledai bodoh dan dungu yang terperosok dalam lubang yang sama dua kali. Tapi apa mau dikata, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kehidupan manusia, sejarah berulang, musim berganti, isi dunia itu ke itu saja. Dulu, ribuan tahun yang silam, ada seorang yang gagah perkasa, 400 tahun berkuasa di atas dunia, dari timur dan barat di bawah tapak kakinya. Sampai-sampai dia berkata, "Ailahun ghairi?" Adakah Tuhan selain aku? Dia tidak menantang Tuhan, tapi dia berkata, adakah Tuhan selain aku? Allah menghinakan dia dengan cara yang paling hina. Tiba-tiba kepalanya sakit luar biasa karena seekor nyamuk masuk ke dalam lubang hidungnya. Dia pukulkan kepalanya ke dinding, ke tiang, sakitnya semakin parah.
Akhirnya dia ambil palu godam, dia pukul kepalanya. Sakit itu tidak hilang, nyawanya lah yang melayang. Akhirnya dia mati. Namrus namanya, Nebukadnezar kata mereka. Dia tertulis sebagai sejarah manusia yang mati dalam setetes madu kekuasaan. Hari berganti, musim berubah, perbuatan yang sama diikuti lagi dari belahan dunia. Afrika Utara, Mesir, negeri itu bernama, lagi-lagi menantang. Mana Tuhan? Yudzabbihuna abna'ahum, anak laki-laki dia sembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dia biarkan hidup. Apa yang terjadi? Akhirnya dia pun mati juga dalam setetes madu kekuasaan. Fir'aun, dia berkata, hari berganti, musim berubah, manusia tak mengambil pelajaran. Itu juga yang terjadi. Sesungguhnya memang layak dia disebut sebagai manusia. Diambil dari kata nasya, lupa, tak ingat dari mana dia datang. Dia diciptakan mimmaniyyin yumna, dari air yang hina. Setelah itu dia tegak merangkak, lemah, pandangan matanya sejengkal, kakinya bergetar, merangkak dia jatuh, tegak dia sempoyongan. Tapi begitu dia mulai bertenaga, dia angkuh dan sombong, padahal dia hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi angkuhnya luar biasa. Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdih. Ketika petir menggelegar, manusia berkata, Maha suci Allah, yang planet-planet pun bertasbih mengagungkannya. Malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami akan mengagungkanmu, kami akan memuliakanmu, kami akan mensucikanmu. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu, kamu tak tahu. Biarlah ini menjadi rahasiaku. Makhluk itu pun diciptakan, makhluk yang amat sombong, angkuh dan luar biasa. Padahal dia hanya kecil, tak punya apa-apa. Dia tegak berdiri, padahal terdiri dari tulang belulang, daging, lemak, sumsum, kuku, bulu, otak. Jantungnya berdetak karena kudrat dan iradat Allah. Nafasnya berhembus karena pinjaman paru-paru dari Allah. Dia bisa tegak berdiri karena otaknya stabil. Sedikit saja demam panas, dia langsung terbaring kaku. Tapi memang manusia angkuh dan sombong. Akhirnya dia berjalan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Kenapa dia tidak sanggup untuk membinasakan aku? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku lebih mendahului murkaku. Azizun, Allah maha perkasa. Ghafur, tapi dia juga maha pengampun. Dibiarkannya makhluk yang sombong itu berjalan di atas muka buminya, menghirup udara miliknya, menghembuskan napas dengan paru-paru ciptaannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah, semua dia pinjamkan. Tapi manusia yang angkuh, yang sombong, yang merasa diri besar, takabur, tak pernah sadar akan itu semua. Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa, ditarik, disentapkan dalam satu tarikan, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, dengan wajah yang bermacam ragam, ekspresi kesakitan dan penuh penderitaan. Lalu kemudian rohnya keluar dari jasad. Semua malaikat-malaikat mencium bau busuk. Mereka bertanya, siapa dia? Dia adalah fulan, anak fulan, anak fulan. Ibunya menyesal melahirkannya, ayahnya menyesal menjadi ayahnya, datuk nenek moyangnya disebut namanya.
Apa mau dikata? Penyesalan tak lagi bermakna. La tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit tak dibukakan menerima rohnya, sampai Allah berkata, tuliskan dia menjadi penghuni sijjin, tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya singkat, baina sittina wa sab'in, antara 60 tahun 70 tahun, tapi penderitaannya luar biasa. Di alam barzakh 100 tahun, 1000 tahun, sampai malaikat meniupkan sangkakala. Lalu kemudian hari kiamat, barulah kemudian dia bangkit lepas dari azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Azab neraka ditampakkan di depan biji matanya pagi, petang, siang dan malam. Itulah mengapa orang beriman diminta sebelum salam berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Jauhkan aku dari azab neraka jahanam, jauhkan aku dari azab kubur. Penderitaan demi penderitaan terus datang silih berganti. Orang yang tak tahu berkata, kita antarkan dia ke tempat peristirahatan, padahal azab kubur, azab yang pertama, disusul dengan azab mahsyar, disusul dengan titian siratal mustaqim, puncaknya adalah neraka jahanam. Ketika dia dimasukkan, lalu kemudian malaikat bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun, apakah belum datang rasul? Sudah datang rasul, sudah datang wali-wali Allah, sudah datang pewaris para nabi, tapi kami tak pernah mau mendengar. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, andai kami mau berpikir sedetik saja, pasti kami akan selamat. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Apa mau dikata? Tulisan sudah ditetapkan. Ketika mereka melihat neraka jahanam menyala, pekikan teriakan azab terdengar di ujung telinga, mereka pun berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, biji mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi penyesalan, air mata darah menetes dari kelopak mata, tak dapat merubah keadaan. Itulah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala masih mengingatkan laki-laki yang baligh berakal dalam keadaan sehat walafiat, telinganya wajib mendengar wasiat takwa dari khatib, usikum wa nafsi bi taqwallah. Dengarkanlah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kaki pernah melangkah ke masjid, andai tangan pernah mengusap kepala anak yatim, andai akal pikiran pernah berpikir bagaimana menolong rumah Allah, bagaimana menolong agama Allah, bagaimana menolong yatim, fakir, miskin, du'afa, hamba Allah yang teraniaya, andai mata pernah menetes di tengah malam, ainani, dua biji mata, la yamassuhuman nar, yang tidak terkena jilatan api neraka, ainun bakat min khasyatillah, andai pernah terbangun di tengah malam lalu berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Andai lidah pernah berkata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, andai lidah pernah berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, andai lidah pernah berkata afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, andai lidah pernah dipakai untuk mendengarkan tausiah, khutbah, nasihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau bil haq, andai tenggorokan pernah dipakai untuk menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, andai jabatan yang dititipkan di ujung jari telunjuk pernah dipakai untuk menolong agama Allah, tentulah hari itu dia akan menolong. Andai pernah dipakai untuk mewakafkan kitab Allah,
Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang pernah membacanya, mewakafkannya, memberikan jabatannya, hartanya, kuasanya, suaranya, ilmunya untuk mencerahkan hamba Allah di atas muka bumi Allah, menolong agama Allah. Tapi tak satu pun dari anggota tubuh itu dapat menolong. Maka dikatakan dalam doa Nabi, mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, jadikan pendengaran kami, pandangan mata kami, tenaga yang kau titipkan pada tubuh kami menjadi nikmat. Jangan jadikan dia sebagai azab ya Allah. Sakit bukan azab, karena sakit boleh jadi menghapuskan segala silap salah dan dosa. Susah bukan azab, boleh jadi kesusahan membuat orang taubat, kembali ke pangkal jalan, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Azab adalah ketika badan sehat tapi tidak ingat untuk beribadah. Azab adalah ketika harta banyak tapi tak pernah terpikir untuk menolong agama Allah. Azab adalah ketika kekuasaan ada di ujung tangan tapi tak pernah dipakai untuk menegakkan agama Allah. Itulah azab di atas azab, karena dia akan ditanya di soal la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar ujung tombak, sebesar ujung mata pisau, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang legam di tengah malam akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membela saat itu? Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung pun akan lari, wa ummihi, ibu kandung, wa abi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri, wa bani, anak-anak dibesarkan, disekolahkan, dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, kaki jadi kepala, kepala menjadi kaki, untuk membesarkannya, untuk menyekolahkannya. Tapi ketika menghadap Allah, mereka pun tak dapat menolong. Yang hanya bisa menolong adalah ayyukum ahsanu amala, hanya amal-amal soleh yang bisa menolong di hadapan Allah. Yauma, pada hari itu, la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak bermanfaat, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, bersih dari hasad, bersih dari dendam kesumat, bersih dari sifat ujub, bersih dari angkuh, bersih dari merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia, lebih berkuasa, lebih berharta. Semuanya dia tundukkan di hadapan Allah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada angkuh walaupun sebesar ujung rambut, tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari berganti, musim berubah, waktu yang sudah ditentukan sampai dalam hitungan detik. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Mata yang terang benderang mulai melihat ruh keluar, terbuka kelopak biji mata, ternganga mulut, ruh pun dicabut. Akhirnya semua hanya sekedar menjadi mimpi dan kenangan semata. Mimpi menjadi orang kaya, mimpi menjadi penguasa, mimpi menjadi orang yang disanjung dan dimuliakan. Pada akhirnya tetap juga akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semua akan mengiring, semua akan bersedih, semua akan menangis. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi ke liang lahat ada 3. Maluhu, hartanya, kendaraan yang dia beli dengan tetes peluh keringat dan air mata. Harta benda ikut mengiring sampai ke tempat parkir taman pemakaman umum. Sahabat, kerabat, handai tolat, anak menantu, kawan sejawat ikut mengiring, menangis mereka sejenak. Setelah itu mereka pun akan pulang ke rumah. Yang ingat, kalau pernah anak disekolahkan ke pondok pesantren, menghafal Quran, di tengah malam dia terjaga, dia sholat tahajud, dipandangnya
gambar wajah ayahnya di tepi dinding, gambar mulai lusuh. Di saat itu dia pun mengangkat tangan dan berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menetes air mata, di ujung kelopak jatuh ke bibirnya. Sayup-sayup dia berkata, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur ayahku salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur ibuku salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Tapi apa mau dikata, dia tak pernah diajar agama, dia tak tahu bagaimana cara mendoakan orang tua, dia tak tahu bersedekah, dia tak tahu sholat malam. Yang dia tahu, kalau sayang adalah hadiah, kalau sayang jalan-jalan, kalau sayang kendaraan, kalau sayang gadget. Kalau tidak ada hadiah, tidak sayang. Sayang kita membinasakan mereka, sayang kita menjerumuskan mereka. Mestinya kita berkata, Rabbi habli minas salihin. Silakan hidup dengan cara apapun, isma syi'ta fa innaka mayyit. Tapi ingat, pada akhirnya kau akan mati, kau akan digiring ke liang lahat, kau akan dibalut dengan kain kafan, kau akan ditinggalkan, hidungmu akan menempel dengan dinding liang kubur yang tidak bersemen apalagi berkeramik. Kau akan ditimbun, kuburmu akan diinjak, dipadatkan. Mereka semua akan pulang ke rumah, rumah yang kau bangun bagaikan istana, kendaraan yang mahal, keluarga. Mereka semua akan berebut harta warisan. Datang sendiri, kembali pun sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang senang melihatnya karena dia bersih, karena dia rupawan, karena dia sopan dan santun, karena ayahnya meninggal dan ibunya juga sudah lama meninggalkannya. Orang kasihan melihatnya. Maka karena kesenangan hati mereka, mereka sendiri yang memberikan gelar untuknya yang belum pernah mereka berikan kepada orang sebelum dia. Gelar itu bernama Al-Amin, orang yang layak menerima amanah. Amin diambil dari 3 huruf, alif, mim, nun. Dari kata alif, mim, nun muncullah kata amanah. Orang yang mampu menerima amanah disebut Al-Amin. Kita mengatakannya jujur. Lawan daripada amanah adalah khianah, al-khain, pengkhianat. Dia tidak berkhianat. Dia adalah seorang yang mampu mengemban amanah dan terpercaya. Maka semua orang percaya kepada dia. Dari alif, mim, nun juga akar yang sama dengan iman. Akar kata yang sama dengan iman. Maka iman berarti percaya. Dia adalah orang yang dipercaya karena memang dia mampu mengemban amanah. Kapan kebencian itu datang? Kebencian itu datang ketika dia naik ke atas bukit Sofa dan dia berkata kepada semua penduduk Makkah, seandainya aku katakan di balik bukit Jabal Abi Qubais yang besar, gagah, perkasa, tinggi, menjulang ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, shadaqnaka, kami percaya karena memang kami menggelar engkau orang yang dapat dipercaya. Seandainya aku katakan bahwa ada pasukan musuh yang akan meluluh lantakkan, menghantam, membunuh kita, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, shadaqnaka, kami percaya. Seandainya aku katakan bahwa aku menerima wahyu dari Allah dan aku diperintahkan Allah untuk mengabarkan kepada kalian yang baik-baik akan masuk surga, yang jahat-jahat akan masuk neraka, percayakah kalian? Disitulah perlawanan datang, bukan dari orang lain, bukan dari musuh, bukan dari lawan. Perlawanan itu datang dari saudara kandung, dari ayah kandung yang masih ada hubungan darah. Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana, celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami hari ini? Allah membelanya, langsung Allah membelanya. Dia tidak membela dirinya, tapi Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu, hartanya tak ada berguna, wa ma kasab, hasil usahanya tak mendatangkan manfaat, wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya
menjadi pembawa kayu bakar, simbol dari adu domba, kata-kata yang membuat menyakitkan hati yang dibawa oleh Ummu Jamil istri Abu Lahab untuk menyiksa, menjelekkan, membuli, menebarkan berita untuk membunuh karakter Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau hari ini ada anak muda yang rupawan, yang dermawan, yang disenangi lingkungannya, tidak ada orang yang tersinggung, biasa, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami hal itu. Tapi begitu kau katakan, aku tadi malam bermimpi bahwa aku mesti hijrah, meninggalkan komunitas peminum khamar, meninggalkan geng kita yang selama ini bicara tentang yang haram, maka disitulah mereka akan berkata, apakah hanya untuk ini saja kita berteman selama ini? Mana persahabatan kita? Apa yang dialami pemuda-pemuda hijrah hari ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Ketika kau berhasil bisnis, orang senang. Ketika kau berhasil membina rumah tangga, tidak ada orang yang tersakiti. Ketika anakmu lucu-lucu dan kau berada di tengah mereka, tidak terusik kepentingan mereka, tidak terganggu ekonomi mereka, engkau adalah sahabat, engkau adalah teman setia. Tetapi ketika kau tidak ikut kemauan manusia, disitulah engkau sedang melantik dirimu sendiri menjadi musuh. Maka Allah kuatkan hatimu. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi api itu tidak pernah padam. Kalau dia padam, maka berakhirlah dakwah Islam. Dia terus bergelora, dia terus menyala, dia terus membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, sampai akhirnya embargo pun tiba. Jangan ada yang mau bergabung dengan kelompok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mau berkirim makanan, jangan ada yang mau berdagang, jangan ada yang mau menjalin transaksi. Mereka ingin membunuh secara perlahan-lahan. Jangan beli produknya, jangan duduk bersamanya, jangan berteman dengan dia. Kenapa kamu mau berfoto dengan dia? Kenapa kamu mau bergambar dengan dia? Kenapa kamu masih mau mendengar ceramah dia? Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan kawan, cemas ditinggalkan sahabat? Maka itu pernah terjadi pada kelompok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak mempan dimusuhi, kalau kau tidak mempan dirangkul, kau akan dipukul. Kalau kau tidak mempan dipukul, kau akan dirangkul. Berbagai macam cara, dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut, dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras, sampai akhirnya tempat bergantung itu hilang, lenyap, musnah. Ada dua tempat bergantung, saudara kandung ayah Abu Talib. Mereka tidak mengusiknya karena dia keponakan Abu Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusaylah pendiri Darun Nadwah. Mereka keturunan darah mulia dari Adnan. Adnan menerima tetesan darah dari Ismail. Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jangan ganggu dia, karena dia keponakan Abu Talib. Masih ada backing, tapi Allah ingin agar hati itu tidak bergantung kepada manusia.
Dia buat Abu Talib meninggal dunia. Masih ada lagi tempat bergantung. Dia yang dulu ketika kedinginan datang, dia yang menyelimuti. Yang dulu ketika ketakutan datang, dia yang menenangkan. Dia datang menemui Waraqah ibnu Naufal. Waraqah berkata, Namus, malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang dia datang kepada suamimu. Katakanlah, jangan takut, jangan cemas. Kalau nanti sampai masanya dia akan diusir dari kampung halamannya, aku orang pertama yang akan membelanya. Karena begitu yang kutemukan dalam kitab-kitab suci yang kubaca. Kata Waraqah bin Naufal. Hari itu juga tempat bergantung itu patah. Khadijah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lagi ada makhluk tempat bergantung. Tak ada lagi ranting tempat berhinggap. Tak ada lagi batang kayu tempat berpegang. Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja. Tidak ada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa. Bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang. Bersandar kepada benda akan binasa. Bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada Dia, Hayyun Maha Hidup, la yamut, Dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada Dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa. Itu yang diinginkan Allah dari sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, sengaja dia pergi berjalan kaki, karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai. Dia pasti lari. Dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya. Tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga. Kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah. Kau datang, urusanmu mudah. Ahlan wa sahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga. Dia tidak dianggap sebagai sahlan. Dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu. Dia dilempar dengan kayu. Dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad. Akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah.
Siapa engkau? Aku nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi, ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada saudaraku namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Addas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Untuk apa pertemuan yang berulang kali tapi hanya sampai di tepi bibir, hanya basa-basi? Nabi SAW kembali, dia pulang. Di tengah perjalanan dia mendengar, qul, katakan, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ada sekelompok jin. Jin itu berkata, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran ajaba, menakjubkan, ajib. Biarlah manusia menolakmu, biarlah manusia yang aku dan sombong itu tidak menerimamu, tapi ada satu makhluk yang mau menerimamu. Inna, kami dari kalangan jin, sami'na, mendengar, Qur'anan ajaba, bacaan Al-Quran yang mengagumkan, yahdi ila rusdi, yang membuat kami lurus berpikir benar. Betapa jin yang dikatakan makhluk jahat, tapi ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran tersentuh hatinya dan dia bersyahadat, anna minnal muslimun, kami ada yang muslim, wa minnal qasitun, kami ada yang kafir. Yang muslim taharrau rasyada, selalu mencari jalan kebenaran. Yang kafir kanu li jahannam hataba, mereka hanya akan menjadi santapan neraka jahanam. Dia kembali ke kota suci Makkah Al-Mukarramah seperti biasa, sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril membelah dadanya, mensucikan hatinya sampai layak, lalu kemudian dia pun dibawa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Selama ini dia hanya didengar, azab kubur didengar, neraka jahanam didengar, malaikat didengar. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan, jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu, jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu, karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara, karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia,
mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.